Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dalam pesta peringatan turunnya Roh Kudus, pesta yang kedua, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu dalam banyak hal setiap orang ingin tampil memukau dan apa yang disampaikan boleh meyakinkan si pendengar. Mungkin itu jugalah yang terkadang menjadikan manusia mengandalkan banyak hal yang dimilikinya. Apakah itu kekuatan, apakah itu kepintaran, kekayaan, dan kelebihan lainnya. Apalagi dalam hal berbicara di hadapan orang banyak. Demikian jugalah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus pada waktu itu. Sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah kehidupan mereka berlomba-lomba untuk berkata-kata indah, menunjukkan kehebatan dan berusaha untuk tampil piawai, khususnya di kalangan para guru pada saat itu. Mereka mengandalkan keahliannya berpidato, kepandaiannya, dan berlomba-lomba menunjukkan hikmat yang dia punya dengan mengolah kata-kata indah supaya enak didengar. Dan sebagian besar melakukan itu adalah demi kepentingan politik dan untuk menuai pujian dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun menurut Paulus sendiri, untuk mengajar dan memberitakan Injil harus dengan cara yang berbeda dan bukan supaya untuk enak didengar. Untuk memberitakan atau menyaksikan Yesus tidak membutuhkan kata-kata indah untuk meyakinkan si pendengar. Tidak butuh kata-kata yang meyakinkan, tetapi keyakinan akan kekuatan Roh. Dengan demikian, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita yang mempunyai keyakinan
keyakinan akan kekuatan roh, perkataan itu adalah perkataan Allah, perkataan roh, firman Allah, dan bukan perkataan diri kita atau perkataan manusia. Dari diri Paulus, tentulah ia tidak layak menjadi rasul, tetapi atas kehendak Allah sehingga itu boleh terjadi. Demikianlah kerasulan Paulus ditegaskan bukan atas kehendak dirinya. Sekalipun gelar rasul telah disandangkan kepada Paulus, tetapi ia sangat menyadari dan mengakui ada banyak kelemahan dan keterbatasannya. Meskipun dia adalah seorang yang intelek dan dididik dengan teliti oleh guru besar Gamaliel yang ternama pada masanya, namun setelah berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus, semua kehebatannya, kelebihannya yang dulu ia banggakan, akhirnya ia letakkan di bawah salib Yesus. Ia menjadi rasul dan sangat rendah hati. Dan hal itu bisa kita lihat dalam nats ini. Paulus tidak memakai kehebatannya untuk mengabarkan Injil Kristus. Dan inilah yang membuat pemberitaan dan pengajaran Paulus tampil beda dari pengajaran yang lain. Karena memang sebagai pemberita Injil dan sebagai orang percaya, kita harus berani tampil berbeda dari dunia. Karena memang sesungguhnya kita telah berbeda, karena kita telah dipanggilnya atas kehendaknya atau atas kehendak Tuhan. Dalam nats dijelaskan kesadaran Paulus akan keterbatasannya tidak ia sembunyikan. Bahkan ia belak-belakan mengatakan bahwa sesungguhnya ia sendiri datang dalam kelemahan dengan rasa takut dan gentar. Bagaimana tidak? Karena yang ia beritakan adalah berita kebenaran yang bertolak belakang dengan keinginan daging manusia. Sudah pastilah akan mendapat perlawanan dan penolakan dari orang atau kelompok tertentu. Dan itulah sebabnya kita juga sering merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Karena untuk mengatakan kebenaran, memberitakan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini bukanlah hal yang mudah. Tapi ternyata saudara, dengan kesadaran akan keterbatasan diri, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk memberitakan Injil kebenaran, memberitakan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dengan kesadaran akan kelemahan inilah kita membutuhkan dan harus menemukan sandaran dan dorongan yang kuat, yaitu kekuatan oleh Roh, kekuatan yang adalah hikmat Allah. Sehingga dengan Roh Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita dapat merasakan kelemahan kita diubahkan menjadi kekuatan, rasa takut kita diubahkan menjadi keberanian, dan kegentaran kita diubahkan menjadi keyakinan yang sepenuhnya. Demikianlah setiap orang percaya akan merasakan hal yang sama jika kita sadar akan setiap kelemahan diri kita dan kelemahan daging kita, maka kita akan merasakan kekuatan yang luar biasa dari luar diri kita, yang tak lain adalah kekuatan Roh Tuhan, Roh yang
telah dicurahkan untuk setiap orang yang percaya dan yang setia berseru kepadanya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, pemberitaan kita tentang Yesus, kesaksian kita, pujian kita, bukanlah menjadi alasan kita untuk bermegah dan mengharapkan pujian untuk diri kita. Akan tetapi Allah sajalah yang dimuliakan, karena Allah sendirilah yang bekerja dan kita hanyalah sebagai alatnya. Kita boleh mengutip apa yang dikatakan Yohanes dalam kesaksiannya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam segenap kehidupan kita. Maka dalam kehidupan kita dengan berbagai pelayanan dan aktivitas yang kita lakukan, biarlah Tuhan saja yang semakin besar dan yang semakin termuliakan. Demikianlah Paulus tampil bukan dengan kehebatan dan kelebihan yang ia punyai, sekalipun ia mempunyai itu. Ia tampil bukan dengan kata-kata yang indah dan hikmat-hikmat manusia, melainkan dengan segala kelemahannya dan tampil apa adanya di hadapan orang banyak dan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam nas ini dijelaskan bahwa Paulus memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus yang tersalib, karena memang itu sajalah kesempurnaan yang akan ia beritakan, yaitu tentang Yesus yang mau tersalib untuk menebus dosa semua orang dan semua orang yang mau percaya kepadanya. Karena bagi Paulus, memiliki pengetahuan tentang Yesus lebih dari cukup untuk ia beritakan dan untuk ia saksikan. Mengetahui Yesus dan yakin akan kekuatan Roh adalah hikmat tertinggi dan hikmat yang sesungguhnya. Mengetahui Yesus dan membiarkan diri kita dikuasai olehnya dan dikuasai oleh Roh-Nya menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh hikmat pengetahuan yang lainnya. Paulus memakai cara ini, tampil beda dalam pengajaran dan pemberitaannya, bukan dengan tanpa tujuan, tetapi karena memang ia mau mengajarkan supaya iman mereka tidak bergantung kepada hikmat manusia, kepada hikmat dunia, tetapi hanya bergantung kepada hikmat Allah, yaitu kekuatan Allah. Begitupun kita saudara-saudari, iman kita hendaklah bergantung hanya pada hikmat Allah. Sekalipun banyak hikmat dunia yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita pelajari, orang percaya dan beriman harus berbeda dari dunia. Orang percaya dan beriman harus berbeda dari dunia. Dan yang membuat kita berbeda adalah jika kita mau mengandalkan hikmat Allah saja. Karena itu teruslah dan tetaplah andalkan hikmat Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah yang adalah sumber hikmat, yang telah mengaruniakan itu kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk boleh kami pakai di dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang adalah pemilik hikmat dan hikmat yang sesungguhnya, yang kami kenal, yang boleh kami temukan di dalam firman-Mu, di dalam suara-Mu. Dan saat ini hikmat itu kembali bersama kami melalui firman yang sudah kami dengarkan, yaitu Roh Kudus-Mu yang sudah Tuhan curahkan untuk kami,
supaya Roh itu yang menguasai dan mengendalikan segenap kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh tampil berbeda dari dunia. Dan yang membedakan kami adalah ketika kami mau hidup hanya mengandalkan Engkau, mengandalkan hikmat Allah, mengandalkan Roh dan dikendalikan oleh Roh. Terpujilah Engkau Sang Pemilik hikmat yang telah mencurahkan Roh-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah tetap Roh-Mu menyala-nyala dan hidup di tengah-tengah hati, pikiran, jiwa, dan segenap kehidupan kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan boleh menjadi pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.